Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina-Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha. Sehingga lahirlah Mubarak Food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek. Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Begitu juga jenengan, bahwa bisa nikmati gaji pertama, bahwa orang bisa senang itu tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi senang sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalud difda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah, saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa itu? Kata. Apa saya boleh membunuh kata? Fanaha angkot ya Nabi melarang membunuh kata, karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Kowe di bojo masih didoni ke 3 meter oleh mumangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena Mas. Enggak bisa seperti itu. Sudah. Nah, sehingga saya hari ini tadi saya belajar banyak tentang tafsir, tentang Nabi Ibrahim, bahwa agama ini kata Rasulullah SAW memang diidentikan ya, tentu Nabi Muhammad SAW tetap Sayyidul Awalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya. Tapi agama ini diidentikan dengan anit tabi' millata Ibrahim hanifah, bahwa kamu Muhammad harus mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga ketika kita bersolawat sendiri harus kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap dianggap master, bahwa ya Allah engkau bersolawat ke Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersolawat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini yang bapak tauhid, millata abikum Ibrahim. Ibrahim itu cara bertauhid bukan sekedar adu argumentasi, tapi beliau berpikir jangka panjang. Misalnya sekarang kita bicara apa ini kalau miladnya sudah berapa? 110 tahun. Jadi sebelum kemerdekaan. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal cara berpikir sederhana begini, ya Allah, saya menyembah engkau, saya seorang nabi, saya mentasbihkan engkau, saya mentahmidkan engkau, saya mentakbirkan engkau. Tapi saya ini tetap mati. Padahal saya ingin yang mentasbihkan engkau ini abadi. Yang mensolati, yang mengibadah solat abadi, tasbih abadi. Ini gimana ya Allah? Solusinya apa? Ya Allah, saya ini harus punya turunan yang menjaga tradisi ini, yang menjaga keluhuran ini. Sehingga beliau nangis itu ingin punya anak soleh itu bukan karena beliau nanti kalau nggak anak soleh itu gimana, enggak. Gamane nangisi nasibnya agama ini gimana kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu yang soleh. Barokahnya itu pula nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali ada darahnya Nabi Ibrahim. Ya nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali pasti ada darahnya Nabi Ibrahim. Baik dari ibu Sarah maupun dari ibu siapa? Hajar. Ada yang baca Hajar, ada yang baca Ajar. Ya, karena di beberapa teks memang ada yang ditulis dengan hak. Di Bukhari ada yang ditulis pakai apa? Hamzah. Hajar atau apa? Ajar. Ini penting saya utarakan, penting sekali bahwa kalau Anda orang kaya yang memanfaati orang banyak, kamu ingin kaya lagi, anak kamu ingin kaya lagi, jangan niat biar anak putu kurang melarat. Tapi tradisi memanfaati orang lain biar jalan. Sama, saya juga ingin nanti anak saya alim. Tapi bukan berarti ingin anak saya terus dicucup orang, disalami template, enggak. Ingin menjaga bahwa harus ada orang alim. Nah, kenapa harus anak kandung? Padahal murid bisa. Karena manusia itu didik orang lain itu ya repot. Omah sekolah ra ketompo terus mondok. Kayak ribet ngadepi wong liya itu. Timbang ning omah nakal dititipno pondok. Ribet. Meskipun kita terima itu sebagai santri, tapi kan komitmennya beda, cara berpikir beda. Makanya didik ini bukan berarti ya tetap beda. Sehingga Nabi Zakaria ketika ditanya, kenapa engkau begitu fanatik minta anak kandung, waladas sulbi itu anak kandung. Kata beliau, wa inni khiftul mawaliya mewaroi. Kalau orang lain mewarisi saya, itu pasti cara berpikir tidak persis-persis amat. Meskipun solehnya mungkin mirip ya, tapi tetap beda. Saya punya pengalaman. Tidak, sampean jangan terus kecil hati, saya ada anak kiai. Kesolehan itu tidak harus jadi kiai. Saya punya pengalaman entah buruk, entah baik, terserah cara Anda menafsirkan. Kiai itu kalau betul-betul kiai itu melihat orang sholat itu senangnya Masya Allah.
Melihat preman sholat itu senang. Melihat orang tobat senang. Padahal ya orang untung-untungnya di mana juga. Gak ada untungnya. Tapi karena dia dididik bahwa sholat ini cagai bumi. Apalagi kalau kiai ini sudah jadi wali. Bahwa Allah tidak menghancurkan bumi ini pertimbangannya karena masih ada yang sholat. Nah, sementara kalau kamu itu otaknya pedagang, roh wong sholat itu banyak kebutuhan sarung. Wah, nak ngono gawe sarung. Berarti tekem Cina kayak tadi. Banyak orang haji terus Cina merodok apa? Pakaian apa? Ihram. Banyak orang wiridan terus Cina merodupsi apa? Tasbih. Tapi kalau wali itu tidak begitu cara berpikir. Jadi melihat orang sholat itu, ya Allah itu luar biasa. Terus kepikiran, nyari kalimat apa yang kira-kira dengan sujud itu benar-benar plus tauhid. Akhirnya dicari-cari lah kira-kira kalimatnya Subhana Rabbiyal A'la bihamdi maha suci engkau yang maha luhur. Karena sekali sujud itu dia tidak benar komitmennya, bisa sujud kepada makhluk. Dan itu bahaya, wis sujud, wis batu eneng bumi, jebule kli. Itu beda, perasaannya wali sama itu beda. Kalau kamu pedagang kaya terus wali, itu mesti begini. Saya ingin jadi orang kaya pedagang. Ben wong Islam iku mburoh wong sing salat. Kayak apa hinanya kita, misalnya sampean apal Quran, iso ngaji maca Fathul Mu'in, terus dimajikan sing ora cewek, tersiksa enggak? Kayak apa tersiksanya? Dua atasan man lam yusolli walam yasum. Tapi nak kowe sugih mau diniat paling gak ana santri melarat itu mburuh ning aku salat, aku zakat, aku poso. Jadi solihun tahta yadi solihin wong soleh, mburuh ning wong. Itu beda. Sama-sama kepen dadi wong sugih tapi rasanya, dan itu yang dinilai Allah. Saya kenapa ngaji di mana-mana bawa kitab? Setidaknya orang itu lebih terhormat ngaji Mbak Nawawi, kitabnya jelas. Sanad saya jelas, saya ngaji Mbah Mun, ngaji bapak saya, ngaji keluarga Kudus, keluarga Kajen. Istifadah, saya jangan ngaji betul memang sama Mbah Mun. Ya, kalau istifadah ya dari berbagai kiai. Orang itu terhormat. Jajal misalnya aku ngaji sampean ngaji ning Kudus, terus nggo primbon. Itu Haji Hilmi kan tersinggung, sebab piye disowan terus cerita komik. Ngono kan gak mutu kan. Yo sini-sini wong Kudus kan, wah, banyak wong Kudus kan. Tapi kalau kita pakai sanad yang baik, pakai kitab yang baik, kan yo ngregani sing diaturi. Sehingga kenapa Nabi itu mesti min ansabi qaumi? Enggak ada nabi kecuali dari nasab terbaik. Enggak ada nabi kalah ganteng. Semua nabi pasti yang terganteng di kaumnya. Ya terbaik nasabnya di kaumnya, karena Allah itu kepengen ngregani masyarakat. Misalnya kayak nabi terus keriting, pesek, yo ribet. Senajan to soleh. Maka enggak ada nabi illa min ansabi qaumi kecuali dari nasab terbaik. Jadi kadang-kadang orang salah paham, wah ini nasab enggak penting, ya penting sekali. Justru dengan nasab ini masyarakat terhormat. Punya nabi dari kasta terbaik, dari marga terbaik, dari kultur terus wajahnya juga ajmalan nas. Makanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi itu pasti yang paling ganteng. Enggak boleh nabi pesek itu aja enggak boleh. Apalagi yang lain apa enggak boleh. Tapi tidak usah disebut jadi fitnah. Pokoknya enggak boleh nabi. Kalau cucunya tahu yang ganteng. Jadi Nabi itu begitu. Saya dulu ya mikir kenapa sih Nabi harus paling ganteng, paling bernasab. Tangan-tangan ini saking baiknya Allah, karena Allah ingin selain Nabi ini orang pilihan, supaya umat ini terhormat kan. Oh senang Kang di Nabi ganteng. Yo gagah. Terus punya kultur yang baik. Kultur yang baik misalnya ditandai minimal yang kita kenal, tidak waladuz zina. Ya tidak waladuz zina. Sehingga Mbah Mun sering cerita ke saya. Kitab Madaih ini kata Mbah Mun, kitab Madaih itu macam-macam. Ono sing khas ilmiah, yaitu arbar janji. Ono sing khas isak brontoning pangeran, yaitu Dibak dan Simtud Duror. Dan beliau begitu ta'aluk sama kitab berjanji, kitab Simtud Duror, ya kitab Dibak. Saya kemarin baca Dibak puasa, juga baca. Saman perhatikan, ketika ulama dulu memuji Nabi. Di antara pujian yang disebut apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Kan dimulai apa?
hafizal ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Allah menjaga harga dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Sayyid Abdullah nggak pernah zina, Sayyid Abdul Muthalib nggak pernah zina, Sayyid Hashim nggak pernah zina. Karena betapa buruknya kita kalau punya nabi dari nasab yang tidak benar. Maka pujian pertama yang dilantunkan apa? Tarokus sifaha. Mereka meninggalkan perzinahan. Falam yusibhum aruhu. Maka babanya nabi itu tidak ada ceritanya yang mau berbuat zina. Min adami wa ila abihi. Dimulai dari Nabi Adam. Jadi karena keren punya pemimpin, bapaknya jelas, mbahnya jelas, buyutnya jelas. Saratun saronu nubuwati fi asari rihurohimul bahiyah. Itu begitu. Akhlaknya juga gitu. Gak ada nabi kok medit. Pusing kan gitu nabi medit. Pusing. Terus punya nabi goblok, ya pusing kan. Makanya nabi itu harus fatona, harus apa? Cerdas. Misalnya di nabi sekolah atau munggah kan pusing. Terus jadi nabi kue sing ranking. Iya sekolahnya pinter aku kok. Wong jadi kiai saja kalau ketemu temannya pusing. Karena temannya menangin aku sekolah atau munggah itu saja sudah pusing. Makanya jangan pernah jadi kiai ketika kiai kamu masih hidup itu menangi goblokmu itu. Wah itu masalah itu kan. Wong kok kanca kiai ketemu kanca pengapesan. Kok iso ngorek muin. Wong dhisik maca jurumiyah sering ditek ada masalah kan. Makanya terus akhirnya dukun berkode apa ngiyai masalah jalan pintas. Dukun. Ini saya cerita. Sehingga Nabi itu mesti dari gen terbaik. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunalismi. Allah menjaga harga diri Nabi itu tidak mulai Nabi Muhammad, tidak dimulai dari Nabi Adam. Begitu juga menyangkut ibunya. Terus begitu. Jadi gak ada penjagaan sesempurna kayak Allah menjaga kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.